Perintah Kaisar Naga. Bab 471 sampai dengan 480. Audiobook Novel Silat. Episode 48. Tentu saja, jika keluarga Yin dapat membiarkan Liontin Giok diaktifkan, bagaimana kita bisa melihat keluarga Yin dihancurkan? Richard Bai berkata dengan dingin. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Jim Bai menghela nafas. Semua orang jatuh ke dalam kontemplasi. Jika Dev benar-benar seorang kultivator, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Dev? Zach, kamu akan pergi ke ibu kota provinsi Jiangbei sekarang, dan mengiriminya semua bahan obat pavilion Raja Obat, dan katakan padanya bahwa keluarga Bai kami bersedia membayar upeti kepada bahan obat untuk waktu yang lama untuk membantunya berkultivasi. Anda akan mengingatnya untuk saya, dan sikap Anda harus sopan, rendah hati. Jika Anda berani mengganggunya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Richard Bai akhirnya mengambil keputusan. Jika Dev benar-benar seorang kultivator, maka keluarga Bai harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika ada seorang kultivator di belakang keluarga Bai, maka di seluruh Kyoto, keluarga mana yang berani bertarung dengan keluarga Bai? Mengerti, kakek? Zachary tidak bodoh. Sebaliknya, Zachary ini sangat bijaksana. Jika tidak pada pertemuan seni bela diri Jiangbei, keluarga Bai-nya lah yang akan terbunuh dan terluka. Zachary bergegas ke Jiangbei tanpa henti, dan pada saat yang sama di keluarga Qin di Kyoto, Fred menghancurkan hal-hal seperti orang gila. Tuan sedang mundur. Tanpa perintahnya, tidak satupun dari 4 raja keluarga Qin memiliki hak untuk memobilisasi. Kepala pelayan tua itu mengikuti Fred tanpa daya. Begitu banyak orang di keluarga Qin kita terbunuh, dan saya diinjak-injak dan dipermalukan. Apakah ini bukan masalah? Saya membawa 4 raja besar pergi, dan kemudian ayah saya akan menyalahkannya dan memintanya untuk menemukan saya secara langsung. Fred berkata, dan hendak bergegas ke halaman yang ditutup oleh gerbang besi, tetapi dihentikan oleh pengurus rumah tangga tua. Tuan, Anda melepaskan 4 raja besar sekarang. Jika mereka gila, maka keluarga Qin akan hancur. Sekarang hanya Tuan yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Kepala pelayan tua itu memohon dengan getir. Minggir, aku sudah membawa pil penjamin dari kamar ayahku. Selama aku memakannya untuk 4 raja besar, aku akan baik-baik saja. Fred menendang kepala pelayan tua dan hendak membuka gerbang besi. Kamu bajingan, ayahmu sedang mundur, jadi tidak ada yang bisa menjagamu? Ini adalah teriakan keras, yang membuat Fred takut untuk segera berhenti. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria paruh baya dengan wajah penuh daging memelototi Fred. Paman. Ketika Fred melihat orang itu datang, dia tiba-tiba menjadi patuh. Paman. Ketiga Fred melangkah maju dan mengambil pil jaminan dari tangan Fred. Bisakah Anda mengendalikan 4 berlian besar ini sesuka hati? Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Paman. Ketiga, saya benar-benar tidak bisa mengambil napas ini. Di Jiangbei, orang-orang yang saya bawa dibunuh belum lagi, dan mereka diinjak-injak di bawah kaki mereka dan dipermalukan di depan umum. Keluarga Gu yang mempekerjakan orang untuk melakukannya. Saya pikir keluarga Gu ingin membalas dendam pada kami, dan Liontin Giok dari keluarga Yin juga ada di tangan anak laki-laki bernama Dev. Pada saat ini, Fred tidak hanya tidak merasa bahwa Ellie telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia bahkan membantingnya, semua salah keluarga Gu. Elias telah pensiun, dan keluarganya berada di tengah jalan. Beraninya kamu membalas dendam pada keluarga Qin saya. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Paman. Ketiga Fred mendengus dingin, dan lalu berkata kepada Fred. Kalau begitu Liontin Giok itu bukan dari keluarga Bai. Apakah kamu menginginkannya? Mungkinkah keluarga Bai tidak ada hubungannya? Zachary ada di tempat kejadian pada saat itu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukannya. Gigi Fred gatal karena kebencian ketika dia menyebut Zachary. Saat itu, saya mengusulkan untuk mengikuti Zachary untuk berurusan dengan Dev. Saya tidak berpikir bahwa anak ini akan menjadi pengecut, jadi dia mundur secara langsung. Pengecut keluarga Bai ini tidak memiliki tulang punggung. Paman. Ketiga Fred juga mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata kepada Fred. Ayahmu sedang mengasingkan diri sekarang, jangan membuat masalah untuknya, kembalikan kunci ke pengurus rumah yang lama. Aku akan membiarkan serigala liar membawamu ke Jiangbei lagi.
Ketika Fred mendengar ini, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Paman ketiga, apakah Anda benar-benar meminjamkan saya Paman Serigala? Tentu saja itu benar. Aku masih bisa berbohong padamu. Kapan keluarga Qin kita diganggu seperti ini? Paman Fred berkata dengan senyum tipis. Hahaha, bagus sekali. Jika Paman Serigala pergi, dia pasti akan membunuh anak itu. Lalu aku akan menghancurkan Ellie dengan baik. Fred tertawa liar. Ibu kota provinsi Jiangbei. Dev dan Yuki kembali. Namun, Dev tidak terburu-buru untuk pergi ke Hengshan. Dia harus menyelesaikan urusan pavilion Raja Obat terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Hengshan. Yansen berlatih siang dan malam setiap hari. Setelah makan pil kultivasi yang diberikan oleh Dev, Yansen dapat merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan pesat. Sudah 3 hari, dan masih belum ada pergerakan di pavilion Raja Obat. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Fata berjalan dengan cepat. Tuan Chen, pavilion Raja Obat telah mengirim seseorang, mengatakan bahwa dia meminta Tuan Chen untuk mengunjungi pavilion Raja Obat. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung tertawa. Saya hanya ingin pergi, mereka mengirim seseorang untuk diundang. Lalu pergi dan lihat. Tuan Chen, apakah Anda ingin saya membawa lebih banyak orang? Fata bertanya dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk membawa lebih banyak orang, ada begitu banyak bahan obat, tidak ada cara untuk membawa mereka kembali. Dev berkata sambil tersenyum. Segera, Fata mengantar Dev dan langsung pergi ke pavilion Raja Obat, diikuti oleh beberapa truk, siap membawa bahan obat. Tuan Chen, apakah Anda yakin pavilion Raja Obat akan menyerahkan bahan obat? Dalam perjalanan, Fata bertanya dengan bingung. Apakah dia akan memberi atau tidak? Saya harus mendapatkan bahan obatnya. Jika mereka tidak membayarnya, saya akan membunuh mereka semua. Bahan obat itu milik saya. Dev bersandar di sandaran dan mencibir. Fata tidak berbicara, Dev benar, bunuh saja mereka semua. Dalam masyarakat ini di mana yang lemah memakan yang kuat, yang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di pavilion Raja Obat, tetapi pemandangannya tidak setegang yang mereka kira. Mereka melihat Zachary bersama Solomon dan yang lainnya, menunggu Dev di pintu. Ketika mobil tiba, Zachary melangkah maju dan membuka pintu untuk Dev sendiri. Tuan Chen. Zachary dengan hormat mengikuti Dev dan berteriak. Ini membuat Dev agak terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah keluar dari mobil, dia diundang ke aula pavilion Raja Obat. Zachary mengundang Dev ke kursi master, dan dia duduk di sebelah Dev. Adapun Solomon dan yang lainnya, mereka hanya harus berdiri di samping. Ayo bicara langsung, aku tidak suka bertele-tele. Dev merasa agak aneh, obat apa yang dijual di labu Zachary ini? Jika keluarga Bai berkompromi dan menjadi sangat hormat hanya karena dia membunuh beberapa Grandmaster, Dev sendiri tidak akan mempercayainya. Dengan kekuatan keluarga Bai, tidak mungkin untuk berkompromi seperti ini. Tuan Chen, saya kembali ke keluarga Bai untuk membahasnya. Kakek berkata bahwa Tuan Chen adalah seorang jenius. Hanya ketika bahan obat ada di tangan Tuan Chen, mereka dapat memberikan efek terbesar. Oleh karena itu, kami bersedia untuk mendedikasikan semua bahan obat dari pavilion Raja Obat kepada Tuan Chen, dan di masa depan, bahan obat akan diberikan kepada Tuan Chen. Pavilion Raja Obat akan terus menyediakan bahan obat untuk Tuan Chen. Kata Zachary. Dev mendengarkan, alisnya sedikit berkerut, matanya menatap Zachary. Dev tidak bisa melihat melalui Zachary ini, dan keluarga Bai. Dev berpikir bahwa keluarga Bai bisa memberinya semua bahan obat dari pavilion Raja Obat, bahkan jika itu yang terbaik. Hasil yang ideal, saya tidak berpikir bahwa pihak lain bahkan akan mengusulkan untuk memasok dia dengan bahan obat di masa depan. Bukankah ini yang dia inginkan? Namun, Dev tidak terlalu optimis. Dia tahu bahwa keluarga Bai tidak dapat membuat bisnis merugi. Pasti ada upaya atau kondisi lain di dalamnya. Katakan, bagaimana kondisi keluarga Bai Anda? Saya tidak percaya keluarga Bai Anda begitu baik. Tanya Dev. Tuan Chen, kakek saya mengatakan bahwa saya berharap keluarga Bai dapat tinggal bersama dengan Tuan Chen di masa depan.
Apa perintah Tuan Chen? Saya, keluarga Bai, akan melakukan yang terbaik. Zachary berdiri dan membungkuk pada Dev. Dev menjadi semakin bingung, matanya menatap Zachary, dan alisnya sedikit berkerut. Apakah kamu tahu sesuatu? Saya ingin mendengar kebenaran. Zachary mengangguk, lalu menatap Solomon dan berkata, kalian semua keluar, tidak ada yang boleh masuk tanpa perintahku. Solomon mengangguk, dan segera mengeluarkan seseorang, dan Dev juga memandang Fata, kamu juga keluar. Fata juga berjalan keluar. Ketika hanya Dev dan Zachary yang tersisa di aula, Zachary membungkuk dan berkata dengan hormat. Kakek saya mengatakan bahwa Tuan Chen adalah seorang kultivator dan harus dihormati oleh orang lain, dan saya berharap Tuan Chen dapat melindungi keluarga Bai saya. Kemakmuran semua generasi. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut, kakek Zachary ini adalah orang pertama yang melihat identitasnya, dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator. Dan Dev sendiri belum pernah bertemu seorang kultivator selama periode waktu ini. Semuanya adalah pejuang dan penyihir. Dev memiliki beberapa keraguan. Di dunia ini, dia dan Ryu Tua adalah satu-satunya kultivator. Mungkinkah kakekmu juga seorang kultivator abadi? Atau apakah dia pernah melihat seorang kultivator abadi? Dev bertanya dengan penuh semangat. Jika dia dapat melihat seorang biksu, maka Dev tidak akan merasa kesepian lagi. Dia dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan menemukan topik umum. Terlebih lagi, Dev tahu sedikit tentang banyak hal tentang berkultivasi keabadian. Dia sangat mencari seseorang untuk bertanya. Zachary menggelengkan kepalanya, kakekku bukan seorang kultivator, tapi dia pernah melihat. Segera, Zachary memberitahu Dev apa yang telah dikatakan Richard Bai kepadanya. Dev berkecil hati setelah mendengarnya. Dia melihatnya beberapa dekade yang lalu, dan sekarang di mana dia dapat menemukannya. Tampaknya jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus menunggu hingga 15 Juli untuk pergi ke pulau tak berpenghuni, dan dia tidak tahu peluang besar apa yang dibicarakan oleh kepala naga tua itu. Ada juga ibu kandungnya. Dev selalu merasa bahwa ibu kandungnya tidak mati, tetapi masih hidup, tetapi hanya dikurung di suatu tempat. Dev sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, dia tidak tahu. Kakekmu menebak dengan benar, aku memang seorang kultivator. Dev tidak menyembunyikan apapun dari Zachary. Karena keluarga Bai memperlakukan satu sama lain dengan tulus, Dev tidak berencana untuk menyembunyikannya dari mereka. Entah itu tulus atau tidak, saat ini kedua belah pihak saling menguntungkan, dengan peningkatan kekuatan, Dev akan membutuhkan lebih banyak bahan obat. Mendengar persetujuan Dev, mata Zachary berbinar, matanya penuh dengan rasa iri dan terkejut, dan dia mengikuti Dev sedikit tersandung. Tuan Chen, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana kultivator abadi berlatih? Zachary sangat ingin tahu, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pembudidaya abadi. Saya seniman kultivator berlatih Qigong, dan Anda berlatih energi internal. Anda mengandalkan latihan terus-menerus untuk menghasilkan energi dalam dantian Anda. Yang saya butuhkan dalam latihan saya adalah energi spiritual, yang diubah menjadi energi spiritual dan disimpan di dantian saya, sama seperti penyihir. Mereka juga membutuhkan energi spiritual, tetapi jumlah yang mereka butuhkan sangat kecil, dan lebih banyak menggunakan metode formasi. Dev mengikuti Zachary untuk menjelaskan. Oh, begitu. Tuan Chen menginginkan bahan obat ini. Apakah bahan obat ini memiliki energi spiritual di dalamnya dan dapat membantu Tuan Chen berlatih? Zachary tiba-tiba sadar. Dev mengangguk, ya, tetapi hanya bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat menghasilkan aura. Sekarang ada terlalu sedikit aura di dunia, dan saya hanya dapat menggunakan aura dari objek lain untuk berkultivasi. Tuan Chen, jika Anda kultivator telah mencapai akhir kultivasi Anda, apakah Anda bisa abadi? Bisakah Anda terbang ke langit, dan bisakah Anda hidup selamanya? Zachary seperti siswa sekolah dasar yang meminta ilmu, terus-menerus bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya bahkan tidak tahu di mana akhir dari keabadian. Zachary tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan sedikit kasar, dan buru-buru meminta maaf, Tuan Chen, saya terlalu ingin tahu dan sedikit lancang, saya minta maaf.
Dev tersenyum ringan, tidak apa-apa. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Zachary berteriak. Masuk. Solomon membawa orang masuk. Solomon, izinkan saya memberitahu Anda, di masa depan, seluruh pavilion Raja Obat akan mematuhi perintah Tuan Chen. Tidak peduli bahan obat apa yang dibutuhkan, mereka harus dipilih terlebih dahulu oleh Tuan Chen. Jika ada yang berani menolak, mati. Zachary berkata kepada Solomon dengan wajah dingin. Dimengerti, Tuan Muda Kedua. Solomon mengangguk. Pergi dan buat bahan obat ke Tuan Chen, kata Zachary. Solomon buru-buru berkata kepada pengurus rumah tangga, Kiu Tua, pergi dan atur seseorang untuk memuat mobil, dan memuat semua bahan obat. Setelah pesanan selesai, Solomon memandang Zachary, lalu ke Dev, dan membuka mulutnya untuk berhenti berbicara. Tuan Istana Sun, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Dev berkata kepada Solomon. Tuan Chen bertanya padamu, katakan saja secara langsung, kenapa ragu-ragu? Zachary menegur Solomon. Ya. Solomon mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata kepada Zachary dan Dev, Tuan Muda Kedua, Tuan Chen, 4 tetua lembah Suanyue datang ke kota Tianfeng beberapa hari yang lalu, dan berkeliaran di dekat ring itu sebentar. Lalu mereka pergi. Sial, orang-orang ini pasti datang untuk menyusahkan Tuan Chen. Aku akan pulang dan mengerahkan beberapa ahli untuk menghancurkan lembah Suanyue. Zachary berkata dengan tajam. Pada saat ini, dia harus sepenuhnya menunjukkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada Dev. Dev dalam masalah, dan keluarga bayi mereka harus mengambil tindakan. Tidak perlu, setelah beberapa hari, aku secara pribadi akan menghancurkan lembah Suanyue ini. Dev melambaikan tangannya, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Zachary, saya mungkin memiliki sesuatu untuk pergi akhir-akhir ini, Anda mengurus keluarga saya, dan ketika saya kembali, temani saya untuk menghancurkan lembah Suanyue itu. Bagaimanapun, kekuatan Zachary lebih tinggi dari Fata. Dev akan pergi ke Hengshan selama beberapa hari. Lebih aman untuk menyerahkan keselamatan Yuki dan Ellie kepada Zachary. Sekarang Dev khawatir Fred akan membalas dendam. Ellie harus dilunakkan dan biarkan harimau kembali ke gunung. Tuan Chen, jangan khawatir, selama aku memiliki nafas, Zachary Bai tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti keluarga Tuan Chen. Zachary berkata dengan percaya diri. Setelah kembali dari pavilion Raja Obat, Dev menghubungi Doniwu. Doniwu menerima batu kasar Hengshan di Hengshan. Setelah menerima telepon dari Dev, dia tahu bahwa Dev telah kembali, dan Doniwu bergegas kembali ke ibu kota provinsi langsung dari Hengshan. Dev menggunakan periode waktu ini untuk memperbaiki beberapa pil kultivasi untuk Yansen, dan dia juga menyempurnakan pil roh. Tetapi setelah makan beberapa pil roh, kekuatan Dev tidak meningkat banyak. Permintaan Dev untuk energi spiritual juga telah tumbuh secara eksponensial. Dini hari berikutnya, Doniwu bergegas kembali, dan membawa Dev ke Hengshan lagi. Gunung Hengshan tidak terlalu jauh dari Jiangbei, hanya beberapa ratus kilometer, tetapi seluruh pegunungan Hengshan membentang ribuan mil, mencakup beberapa provinsi dan kota. Di kaki Gunung Heng, ada sebuah kota kecil bernama Shancheng. Awalnya, itu jarang penduduknya dan kekurangan sumber daya. Kehidupan orang-orang sangat sulit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan popularitas batu kasar Hengshan, dan harganya telah menjadi semakin mahal, semakin banyak orang datang ke sini untuk menambang batu kasar Hengshan. Semakin banyak, kota pegunungan menjadi makmur. Sekarang seluruh kota pegunungan memiliki beberapa kali lebih banyak penduduk asing daripada penduduk asli, dan gunung itu penuh dengan tambang besar dan kecil. Sebagian besar tempat hiburan di kota pegunungan adalah hotel, bar, dan KTV. Mereka yang mampu membeli batu asli adalah bos besar, jadi mereka tidak takut menghabiskan uang. Doniwu langsung pergi makan dan berhenti di pintu sebuah restoran. Tuan Chen, Anda pasti lapar, mari kita makan dulu, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Dev mengangguk dan keluar dari mobil bersama Doniwu. Restorannya tidak terlalu besar, tetapi fasadnya didekorasi dengan sangat baik dan memiliki cita rasa antik. Ada tanda besar di atasnya yang bertuliskan restoran Shandong. Tuan Chen, jangan berpikir bahwa restoran ini tidak besar, tetapi ini adalah restoran paling populer di sini. Banyak orang datang untuk makan di sini.
Bintang besar Tom Song, selama dia kembali ke kota pegunungan, dia akan pergi ke restoran ini untuk makan. Donnie Wu dan Dev memperkenalkan sambil berjalan. Memasuki hotel, Donnie Wu ingin mencari kamar pribadi, tetapi Dev menghentikannya, hanya mereka berdua, makan apa saja yang mereka inginkan, tidak perlu mencari kamar pribadi. Mencari tempat yang lebih terpencil, Donnie Wu secara khusus memesan beberapa spesialisasi restoran. Sambil menunggu hidangan, Dev dengan sengaja melirik orang-orang yang makan di restoran, dan menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa master di level master. Tidak mengherankan melihat begitu banyak master-master selama pertemuan seni bela diri di kota Tianfeng, tetapi bagaimana mungkin ada begitu banyak master di kota pegunungan ini? Aneh untuk mengatakan bahwa bahkan jika saya sibuk sebelumnya, saya tidak pernah melihat begitu banyak orang. Selama beberapa hari saya datang ke kota pegunungan, saya melihat beberapa kelompok orang asing naik gunung satu demi satu. Itu terlalu banyak. Melihat Dev melirik orang-orang di hotel, Donnie Wu buru-buru menjelaskan. Namun, ketika Dev melihat orang-orang ini, mereka tidak terlihat seperti penjudi batu, saya melihat bahwa orang-orang ini berkelompok 3 atau 5 orang. Apakah batu kasar gunung yang ditambang dengan santai? Dev bertanya pada Donnie Wu. Bukan itu. Jika kamu menambang dengan santai, itu akan menjadi berantakan. Dulu tidak ada yang peduli, tapi sekarang seluruh area, gua penambangan batu kasar terbesar, telah ditempati oleh Feng, Song, Liu, dan yang lainnya. Beberapa tambang kecil yang dibenci oleh 3 perusahaan dieksploitasi oleh orang lain, dan Tuan Feng, yang pada waktu itu merugikan Tuan Pei, adalah salah satunya, dan tambangnya berada di tenggara, paling dekat dengan puncak gunung. Melalui jendela, Donnie Wu menunjuk ke Hengshan, yang sudah dekat. Oh! Dev mengangguk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segera, hidangan datang, dan Dev tiba-tiba menghentikan pelayan yang menyajikan hidangan dan berkata, Bung, bisakah saya bertanya apakah sesuatu yang besar terjadi di Shancheng? Mengapa saya merasa banyak orang sedang terburu-buru? Dev selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan begitu banyak master tingkat master muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi atau akan terjadi di sini. Ada apa? Aku hanya seorang pelayan, aku tidak tahu. Pelayan menggelengkan kepalanya, tetapi matanya menghindar, jelas dia tahu sesuatu. Kak, kita dari luar kota, hanya tanya saja dengan santai, tidak ada niat jahat. Dev berkata, mengeluarkan setumpuk uang kertas dan memasukkannya ke dalam saku pelayan, tumpukan uang kertas itu beberapa ribu dolar. Pelayan melihat sekeliling, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya katakan, di Hengshan telah ditemukan batu mineral jenis baru, dan mengatakan bahwa itu penuh dengan permata. Sekarang 3 keluarga Song, Feng keluarga, dan keluarga Liu, semua mengincarnya. Saya juga menyiapkan kuda. Sepertinya saya akan bersaing untuk tambang baru yang ditemukan, saya khawatir kota pegunungan akan segera dalam kekacauan, saya juga mendengarnya di kamar pribadinya secara tidak sengaja, jangan katakan bahwa saya mengatakannya. Setelah pelayan selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Biji mineral baru? Donnie Wu terkejut, aku sudah di sini selama beberapa hari, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dev tersenyum sedikit. Hal semacam ini, 3 keluarga besar pasti tidak akan membuat pernyataan, agar tidak memprovokasi lebih banyak orang untuk memperjuangkannya. Dev sekarang tahu mengapa begitu banyak tuan dan tuan tiba-tiba muncul di Shancheng. Itu pasti ada hubungannya dengan merekrut pasukan dari 3 keluarga besar. Untuk mengetahui bahwa seorang seniman bela diri telah mencapai tingkat master, sangat sulit untuk memajukan setiap langkah. Kecuali Anda mendapat dukungan dari industri keluarga, Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa obat spiritual, bahan obat dan latihan tambahan lainnya, jika tidak maka akan sulit untuk menerobos. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri tidak punya pilihan selain menghasilkan uang untuk perawatan dan latihan keluarga. Semakin tinggi kekuatan mereka, semakin banyak uang yang mereka peroleh. Beberapa keluarga bisnis besar juga akan menghabiskan uang untuk menyewa beberapa ahli untuk melindungi keluarga mereka. Atau keamanan industri yang telah membentuk hubungan kerjasama, dan semua orang membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Sekarang tuan-tuan ini telah datang ke kota pegunungan,
tampaknya keripik yang diberikan oleh 3 keluarga besar pasti sangat menarik. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang makan, tiba-tiba ada keributan. Keduanya mendongak dan menemukan seorang gadis dalam Cheongsam dengan kacamata hitam besar, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya dagu runcing dan mulut cari kecil. Keluar. Di belakang gadis itu ada 4 pengawal berjas, semuanya dengan ekspresi serius, melihat sekeliling begitu mereka memasuki pintu, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Sialan, bukankah ini bintang besar Tomo kosong? Mata Doniwu melebar tiba-tiba, dan tamparan di mulutnya akan mengalir keluar. Dev menatap gadis itu, dan ekspresinya menjadi kesurupan untuk sementara waktu. Proporsi tubuh gadis itu terlalu bagus, terutama ketika dia mengenakan Cheongsam, itu menunjukkan pinggang kecilnya sepenuhnya. Sepasang kaki seputih salju menginjak sepatu hak tinggi. Ini seperti berjalan keluar dari lukisan, tapi namanya sedikit menyanjung. Pelayan, temukan sebuah kotak, kata seorang pengawal di belakang gadis itu. Maaf, kotaknya penuh sekarang, hanya tersisa lobi. Kata pelayan itu tanpa daya. Pergi cari caranya. Pengawal itu menjadi dingin dan menatap pelayan itu dengan galak. Pelayan itu ketakutan dan tergagap, sungguh, benar-benar tidak ada. Oke, ayo kita ke lobi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menemukan tempat duduk dan duduk. Nona, Tuan telah menjelaskan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda. Diam, aku akan kembali setelah makan malam. Gadis itu tampak tidak sabar, dan pengawal itu tidak berani berbicara. Segera, makanan gadis itu disajikan, dan terlepas dari mata panas orang-orang di sekitar, gadis itu melahapnya secara langsung, dan jelas bahwa dia sangat menyukai makanan di sini. 4 pengawal di belakangnya mengepung gadis itu, dan semua orang memasukkan tangan mereka ke dalam saku, tampaknya dengan senjata tersembunyi di dalamnya. Sepertinya kekuatan keluarga Song tidak kecil. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pengawal ini semua memiliki senjata tersembunyi di saku mereka. Anda harus tahu bahwa ini adalah barang terlarang. Di negara ini, Anda dapat berlatih-latihan sesuka hati, dan tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Tetapi ketika Anda memiliki senjata panas, alam akan berubah, dan Anda harus tahu bahwa mendapatkan senjata sekarang lebih sulit daripada pergi ke langit. Namun, senjata panas seperti pistol bagus untuk prajurit biasa. Jika Anda benar-benar bertemu dengan master tingkat master, pistol akan menjadi tidak berguna. Jika Anda bertemu Dev, pistolnya tidak akan berbeda dengan besi tua. Tony Song, patriark keluarga Song, dulunya adalah bos perusahaan hiburan terkenal, dengan artis selebriti yang tak terhitung jumlahnya dan terlalu banyak uang untuk dihitung. Tetapi kemudian dia diselidiki karena beberapa artisnya adalah pemerkosa, yang juga memengaruhi perusahaan, dan mengejar batu Hengshan yang telah panas selama beberapa tahun, dan Tommy Song ini kembali ke kampung halamannya untuk membuka tambang, tetapi putrinya sekarang menjadi bintang besar, dan dia sangat terkenal. Doniwu menjelaskan. Dev memperhatikan Tomoko Song saat dia sedang makan, tetapi Tomoko Song sepertinya berada di tanah tak bertuan. Tuan Chen, jika Anda menyukai wanita ini, saya akan menemukan cara untuk menghubungi agennya. Selama Anda bersedia menghabiskan uang hari ini, yang disebut bintang besar seperti ini tidak sama dengan pendamping anggur. Melihat Dev selalu menatap Tomoko Song, Doniwu berbisik. Diam dan makan. Dev memelototi Doniwu. Segera, Tomoko Song selesai makan dan berjalan keluar dari restoran dengan pengawalnya. Dev dan yang lainnya baru saja selesai makan dan keluar. Saya melihat Tomoko Song masuk ke Bentley. Setelah pengawal melihat sekeliling, dia buru-buru masuk ke mobil dan pergi. Dev dan yang lainnya juga masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Doniwu mengendarai mobil dan mengikuti di belakang Bentley, yang membuat Dev sedikit aneh. Dia bertanya pada Doniwu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengikuti orang itu? Tuan Chen, Anda salah paham. Saya tidak mengikutinya. Hotel yang saya pesan tepat di depan. Doniwu buru-buru menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia bersandar di kursi dan menutup matanya sedikit untuk mengisi ulang energinya. Ledakan. Tiba-tiba ada suara keras, dan kemudian Dev dan mobil mereka berhenti dengan cepat, dan Dev juga tiba-tiba membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, lihat dengan cepat.
Doniwoo sangat takut sehingga wajahnya berubah, dan dia menunjuk ke depan. Dev melihat dan menemukan bahwa Bentley Tomoko Song telah ditabrak oleh mobil hitam tanpa plat nomor dan menabrak pinggir jalan, dan kemudian beberapa orang dengan parang turun dari mobil hitam. Di Bentley, Tomoko Song dan beberapa pengawal dipukul dan linglung. Melihat seseorang bergegas dengan parang, salah satu pengawal menendang pintu mobil dengan keras dan mengeluarkan pistol. Tetapi tepat setelah mengangkat pistol, cahaya putih menyala, dan tangan pengawal-pengawal itu terpotong, dan raungan melengking datang dari mulut pengawal itu. Tapi sesaat setelah berteriak, parang menusuk perut pengawal, dan tidak ada suara dalam sekejap. Orang-orang dengan parang ini bergerak sangat cepat. Meskipun pengawal Tomoko Song memiliki senjata, pistol itu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun dalam pertempuran jarak dekat seperti itu. Hanya dalam beberapa lusin detik, keempat pengawal meninggal secara tragis, dan Tomoko Song juga ditarik keluar dari mobil. "Siapa kamu? Lepaskan aku." Tomoko Song berjuang keras, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Saya melihat seorang pria mengeluarkan handuk putih untuk menutupi mulut dan hidung Tomoko Song, dan Tomoko Song segera kehilangan kesadaran. Orang-orang ini memasukkan Tomoko Song ke dalam mobil, dan ketika mereka hendak menyalakan mobil, Dev keluar dari mobil. "Di siang hari bolong, rampok orang sembarangan, apakah Anda masih memiliki mata Anda?" Beberapa orang tercengang sejenak, dan ketika mereka melihat Dev dan Doniwoo, mereka tiba-tiba menunjukkan mata yang tajam. Salah satu dari mereka menunjuk Dev dengan parang dan berkata, "Itu bukan urusanmu, nak, pergi dariku." "Ini saat yang tepat bagi para pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, mengapa kamu tidak peduli padaku?" Dev mencibir dan berjalan maju. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka menebas Dev dengan pisau mereka. Pada pandangan pertama, itu adalah penjahat biasa yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dev santai saja dan pergi menemuinya secara langsung. Doniwoo melihat ini dan sedang terburu-buru. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak tahu seni bela diri. Tapi dia melihat pistol yang jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak tahu seni bela diri, dia bisa menembak. Doniwoo bergegas dan mengambil pistol. Tetapi ketika dia mengangkat pistol dan hendak menembak beberapa orang, dia menemukan bahwa sudah tidak ada seorang pun di sana, dan mereka semua jatuh ke tanah, leher semua orang ada noda darah yang dalam. Dev membuka pintu mobil dan mengeluarkan Tomoko Song tidak seperti orang lain. Membawa Tomoko Song kembali ke mobil, Dev memandang Doniwoo yang masih tercengang dan berkata, "Belum menyetir?" "Oh." Doniwoo buru-buru memasukkan pistol ke sakunya dan masuk ke mobil. "Lempar pistolnya, jika seseorang ingin membunuhmu, pistol di tanganmu tidak akan menyelamatkan hidupmu, itu akan membuatmu mati lebih cepat." Dev melihat Doniwoo memasukkan pistol ke dalam sakunya, jadi dia berkata kepada Doniwoo. Doniwoo hanya bisa membuang pistolnya dan kembali ke hotel. Dev membawa Tomoko Song ke kamar dan meletakkannya di tempat tidur. Doniwoo tidak bisa tidak melirik Tomoko Song yang sedang berbaring di tempat tidur beberapa kali lagi, betisnya yang cantik terbuka, dia ketagihan. "Tuan Chen, kamu bisa bermain dulu, aku akan keluar." Doni tahu bahwa Dev ada di sini, di mana dia mendapat bagiannya. "Apa yang aku mainkan?" Dev terkejut dan menatap Doni. Kamu menyelamatkannya, bukankah kamu hanya ingin?" Doniwoo menunjuk Tomoko Song dan berkata dengan gagap. Dev langsung mengerti bahwa Doniwoo mengira dia menyelamatkan Tomoko Song untuk tidur dengannya. "Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Cari sebotol air es." Dev memandang Doniwoo, terdiam beberapa saat. Segera, Doniwoo menemukan sebotol air es, dan Dev menuangkannya langsung ke Tomoko Song. Dengan sebotol air es di perutnya, Tomoko Song membuka matanya dengan santai. "Apa?" Dengan teriakan tiba-tiba, Tomoko Song tiba-tiba duduk, melihat lingkungan sekitarnya adalah sebuah hotel, menatap Dev dan Doniwoo, wajah Tomoko Song menjadi pucat. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku memberitahumu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhmu." Tomoko Song memelototi Dev dan Doniwoo dan berkata, "Nona Song, kamu salah paham, kami." Doniwoo ingin menjelaskan. "Apa yang aku salah paham?"
Kamu membawaku ke hotel, bukankah kamu melakukan hal menjijikkan itu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menodai. Tomoko Song meraih kerahnya dengan erat dan berteriak pada Doniwo. Kali ini Doniwo terdiam. Pada saat itu, dia sendiri berpikir bahwa Dev telah menyelamatkan Tomoko Song dan membawanya ke hotel hanya untuk bermain dengannya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Aku sudah tahu sejak lama, siapa di antara kalian pria bau yang tidak serakah untuk tubuhku. Tomoko Song mengertakkan gigi dan berkata, apa kamu sudah selesai? Dev sedikit mengernyit dan bertanya pada Tomoko Song. Apa di antara kalian pria bau yang tidak serakah untuk tubuhku? Apa maksudmu? Tomoko Song memandang Dev dan bertanya. Sudah, kamu bisa pergi. Dev menunjuk ke pintu dan berkata tanpa ekspresi. Tomoko Song terkejut dan menatap Dev dengan heran, kamu benar-benar melepaskanku? Pintunya terbuka, tidak akan ada yang menghentikanmu, kata Dev. Tomoko Song memandang Dev, lalu Doniwo, dan akhirnya turun dari tempat tidur perlahan dan berjalan ke pintu. Melihat bahwa baik Dev maupun Doniwo tidak bergerak, Tomoko Song bergegas keluar dari pintu. Melihat Tomoko Song berlari lebih cepat seperti kelinci, Dev tersenyum ringan dan berkata kepada Doniwo. Mari kita istirahat lebih awal hari ini, kita akan pergi ke gunung besok untuk melihat-lihat. Doniwo mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat ini, di tempat kecelakaan mobil baru saja terjadi, lusinan orang telah mengepung seluruh lokasi kecelakaan, dan salah satu pria paruh baya dengan wajah muram memandangi Bentley yang telah hancur. Orang ini adalah Tommy Song, ayah Tomoko Song. Ketika dia membawa orang, Tomoko Song tidak terlihat. Tuan, nona tertua hilang, keempat pengawalnya mati, tidak ada satu tembakan pun yang dilepaskan. Pengurus rumah tangga berjalan ke Tommy Song dan melaporkan dengan suara rendah. Apa identitas orang-orang itu, sudahkah kamu mengetahuinya? Tommy bertanya, menunjuk ke mayat orang-orang yang lehernya dipotong oleh Dev. Tidak, tapi aku bisa yakin bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menghentikan mobil wanita tertua, dan mereka juga membunuh pengawal wanita tertua. Orang yang ditinggalkan di tempat kejadian cocok dengan luka di tubuh pengawal. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya. Omong-omong, apakah ada kelompok orang lain yang mencuri putriku? Mata Tommy sedikit menyipit, dan ada tatapan membunuh di matanya. Seharusnya, dan kelompok orang ini sangat kuat, setidaknya mereka adalah master-master. Luka di leher orang-orang ini sama, dan kedalaman dan panjangnya tidak buruk. Dapat dinilai bahwa itu dilakukan oleh satu orang, dan mereka terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang ini. Kepala pelayan menganalisis. Belalang sembah yang menangkap jangkrik, burung ada di belakang, orang-orang ini akan serius denganku. Tommy menggertakkan giginya bergetar. Tuan, apakah Anda curiga bahwa keluarga Feng dan keluarga Liu yang melakukannya? Tanya pengurus rumah. Kecuali mereka berdua, di seluruh kota pegunungan, siapapun yang berani menyerang ide putriku, kamu segera mengirim seseorang untuk meminta informasi kepadaku. Aku yakin mereka telah menangkap putriku, dan mereka akan segera membuat permintaan denganku. Tommy dipenuhi dengan aura pembunuh, dan matanya sangat dingin. Tuan, nona tertua ada di rumah, dia ada di rumah. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Song buru-buru berlari dan berkata, apa? Tommy sangat gembira dan segera pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat Tomoko Song duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh banyak orang, mengajukan pertanyaan. Putri, kamu baik-baik saja. Tommy memandang Tomoko Song dan bertanya dengan tidak percaya. Tidak masalah. Tomoko Song menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu kembali? Bukankah seseorang merampokmu? Tommy bertanya pada Tomoko Song dengan ekspresi bingung di wajahnya saat ini. Seseorang merampok saya. Setelah membunuh pengawal, dia mengejutkan saya. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di hotel dengan dua orang muda di samping saya. Tomoko Song berkata dengan jujur. Lalu, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Mendengar ini, Tommy mengangkat hatinya. Tomoko Song terus menggelengkan kepalanya, setelah saya bangun, saya pikir mereka ingin melakukan sesuatu kepada saya, tetapi keduanya tidak melakukan apa-apa, dan mereka membiarkan saya pergi.
Tuan, mungkinkah kedua orang ini adalah orang yang membunuh penculik wanita muda? Dalam pandangan mereka, mereka tidak menculik wanita muda itu, tetapi menyelamatkan wanita muda itu, atau mereka tidak akan membiarkan wanita muda itu kembali. Kepala pelayan menganalisis dari samping. Ya, itu sangat mungkin. Jika dua orang ini benar-benar menyelamatkan putriku, aku akan memberikan hadiah. Tommy mengangguk, lalu menoleh ke Tomoko, apakah kamu tahu di mana kedua orang itu? Saya hanya tahu bahwa di Hotel Excelle, saya lupa nomor kamar persisnya. Saya sangat panik saat itu sehingga saya bahkan tidak melihatnya, kata Tomoko Song. Nona, beritahu saya seperti apa mereka berdua, dan saya akan membawa seseorang untuk menemukan mereka. Pengurus rumah tangga bertanya pada Tomoko Song. Saya tidak ingat, saya takut mati saat itu, tetapi saya yakin saya tahu ketika saya melihatnya, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Tomoko Song bangkit dan berkata, bagaimana ini bisa berhasil? Kamu baru saja keluar dari bahaya, kamu tidak bisa pergi. Tommy segera menghentikan Tomoko Song. Ayah, pengurus rumah akan membawa seseorang bersamaku. Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir. Tomoko tidak peduli. Tuan, jangan khawatir, saya akan merawat wanita muda itu dengan baik, kata pelayan menjamin. Dengan jaminan pengurus rumah tangga, Tommy mengangguk setuju, dan kemudian Tomoko Song membawa ratusan anggota keluarga Song dan langsung pergi ke Hotel Excelle. Setelah mencari lapis demi lapis, dan akhirnya di lantai 4, Tomoko Song ingat kamar tempat dia menginap. Yang ini. Tomoko Song menunjuk ke kamar dan berkata. Pengurus rumah mengedipkan mata, dan seseorang segera melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Karena masih belum pasti apakah kedua orang ini benar-benar menyelamatkan Tomoko Song, atau memang ada niat, jadi kita harus mengontrolnya terlebih dahulu. Pintu ditendang terbuka, dan mereka berdua bergegas masuk lebih dulu, tetapi begitu mereka bergegas masuk, mereka semua terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dev sudah menyadari perbedaannya dan terus bersembunyi di balik pintu. Begitu dua anggota keluarga Song bergegas masuk, Dev memulainya. Ini dia, ini dia. Tomoko Song langsung berteriak saat melihat Dev. Dan Dev mengerutkan kening, saya menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda membawa orang untuk membalas Anda. Saya. Tomoko Song membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Karena Dev benar-benar tidak mempermalukannya dan membiarkannya pergi dengan mudah. Adapun apakah Dev menyelamatkan dirinya sendiri, Tomoko Song tidak tahu. Namun, kepala pelayan menjawab dengan cepat dan segera tersenyum, jangan salah paham adik laki-laki, wanita tertua membawa kami ke sini, hanya untuk bertemu denganmu dan bertanya tentang situasinya. Jika kamu benar-benar menyelamatkan wanita tertua, tuan kami akan memberi Anda hadiah. Ada masalah apa? Donnie Wu, yang mendengar gerakan itu saat ini, juga bergegas keluar. Ketika dia melihat begitu banyak orang, dia terkejut, tetapi setelah melihat Tomoko Song dan pengurus rumah tangga di sampingnya, dia langsung mengerti. Pelayan Liu, jangan salah paham, Nona Song benar-benar diselamatkan oleh kami. Pada saat ini, Donnie Wu buru-buru mengikuti pengurus rumah tangga dan berkata. Donnie sering berurusan dengan batu kasar, jadi dia juga memiliki urusan bisnis dengan keluarga Song dan mengenal pengurus rumah tangga Liu ini. Tuan Wu, itu kamu. Pelayan Liu sedikit terkejut saat melihat Donnie Wu. Ya, saya membawa teman saya, Dev. Donnie Wu ingin memanggil Tuan Chen, tetapi melihat Dev mengedipkan mata padanya, dan segera mengubah kata-katanya, saya dan teman saya datang untuk mengumpulkan beberapa batu kasar, dan hanya kebetulan bertemu Song di jalan. Nona Song dalam bahaya, jadi kami menyelamatkannya, karena Nona Song masih pingsan pada saat itu. Kami harus membawanya ke hotel terlebih dahulu dan membiarkannya bangun sebelum membiarkannya pergi. Tuan Muda Wu, saya secara alami mempercayai Anda. Terima kasih banyak. Tuan kami ingin bertemu Anda, dan dia berkata bahwa dia akan memberi Anda hadiah. Pelayan Liu berkata kepada Donnie Wu. Bagaimana mungkin Donnie Wu yang bertanggung jawab? Dia hanya bisa diam-diam menatap Dev, dan ketika dia melihat Dev mengangguk, dia tersenyum dan berkata. Saya hanya ingin bertemu Presiden Song dan membahas masalah batu asli. Tuan Wu, silahkan. Pelayan Liu membuat isyarat undangan.
Donnie Wu dan Dev pergi ke keluarga Song bersama keluarga Song. Tommy masih menunggu di aula. Melihat Tomoko Song kembali, dia bangkit dan bertanya. Putri, apakah kamu menemukan dua orang itu? Ya, itu mereka berdua. Tomoko Song menunjuk Donnie Wu dan Dev berkata. Tuan Wu? Tommy berkata dengan ekspresi terkejut setelah melihat Donnie Wu. Tuan Song. Donnie Wu tersenyum sedikit. Apakah kamu menyelamatkan putriku? Wajah Tommy penuh dengan ketidakpercayaan. Tepat sekali, kami melihat Nona Song linglung dan dimasukkan ke dalam mobil, jadi kami menyelamatkan Nona Song. Donnie Wu mengangguk. Tommy sedikit mengernyit, Tuan Wu, jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya tidak ahli dalam seni bela diri, kan? Donnie Wu tersenyum canggung, ya, saya tidak tahu seni bela diri. Teman saya yang menyelamatkan Nona Song, dan dia yang melakukannya. Donnie Wu menunjuk Dev dan berkata. Tommy menatap Dev, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Para perampok itu tampak seperti tuan. Jika mereka bisa memotong leher mereka dan membunuh mereka secara instan, mereka pastilah tuan. Mereka seharusnya menjadi master-master, tetapi Dev di depannya baru berusia 20-an. Apakah itu akan menjadi master-master? Adik, siapa nama keluargamu? Meskipun dia memiliki keraguan di hatinya, Tommy bertanya dengan sopan. David Chen. Dev menjawab dengan ringan. Ternyata itu saudara Dev. Karena kamu menyelamatkan putriku, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu membeli batu kasar, aku bisa memberimu setengah harga. Tommy berkata dengan murah hati. Lagi pula, ketika Tomoko Song akhirnya dibebaskan, Donnie Wu dan Dev yang dia lihat. Tidak masalah jika keduanya saling membantu, mereka tidak memiliki niat buruk untuk putri mereka. Setengah harga. Donnie Wu menjadi bersemangat ketika dia mendengarnya. Jika mereka membeli yang kasar dengan setengah harga, mereka dapat menghasilkan banyak uang, yang merupakan banyak uang. Bersambung ke episode 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.